Kita sedang jajaki semua, kita saling berkolaborasi untuk kebaikan bangsa ini. Banyak yang beranggapan jika putusan MK soal batas usia calon kepala daerah hanya untuk memuluskan jalan politik putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Pasalnya, putusan MK itu diduga membolehkan calon kepala daerah berusia 30 tahun pada Desember 2024 mendatang saat penetapan pasangan calon. Kalau ada yang bertanya, tadi dulu, silakan. Semangat sekali. Nah, ini deh, itu dulu tadi. Namun belakangan santer terdengar jika suami Erina Gudono itu batal maju pada Pilkada 2024. Padahal, beberapa waktu belakangan, nama Kaisang kerap muncul sebagai calon kepala daerah, mulai dari Pilkada Kota Depok, Kota Bekasi, hingga DKI Jakarta. Bahkan teranyar dalam unggahan milik politisi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang menyandingkan keponakan Prabowo Subianto, Budi Satrio Jiwandono, dengan Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ahmad Lutfi yang disebut akan berpasangan dengan Kaisang justru diduetkan dengan Taj Yassin Maimun di Pilgub Jawa Tengah. Adalah Gus Taj Yassin Maimun yang nantinya akan menggenerasi. Padahal sebelumnya pengurusan syarat pencalonan pilkada saat pembahasan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES mengerucut nama Kaisang menjadi Cawagup Jawa Tengah. Sementara itu, keberadaan KIMPLES seolah menjadi sinyal bergabungnya sejumlah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju, juga seolah turut menguatkan anggapan jika keberadaan mereka hanya untuk kepentingan pemilihan kepala daerah. Saya sampaikan terima kasih PAN, terima kasih. Kemudian, PSSI berdalih jika pengurusan syarat pencalonan juga sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Namun, semuanya dibatalkan karena PSI taat konstitusi. Sementara itu, sejak awal Kaisang tidak berminat untuk maju di Pilkada 2024 dan lebih memilih untuk konsentrasi berbisnis dan mengurus keluarga. Loh, emang kami dukung Pak Erik loh. Enggak, kita kan juga. Sebelumnya, memang kerap muncul pertanyaan terkait rencana Kaisang maju di Pilkada Jakarta ataupun Jawa Tengah. Pertanyaan itu bermunculan setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung atau MA soal syarat usia cagup. Proses judicial review di MA selama ini pun dianggap tidak dilakukan dan tak terikat oleh Kaisang. Meski demikian, di kalangan internal PSI sempat muncul desakan agar adik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu mengambil kesempatan untuk maju pilkada, lantaran diakomodir oleh keputusan MA soal syarat usia kandidat tersebut. Sejumlah partai juga sudah ikut mendeklarasikan Kaisang untuk berpasangan dengan Komjen Ahmad Lutfi, termasuk Partai Nasdem. Bahkan dokumen-dokumen yang akan disiapkan untuk Kaisang maju pilkada, semuanya juga diurus oleh kader PSI. Beliau berikan buat Persis Solo itu sangat luar biasa. Jadi saya rasa. Sementara itu, Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini mengatakan, Ketua Umum PSI sekaligus anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, tetap bisa berkontestasi di Pilkada 2024. Hanya saja, Kaisang cuma bisa maju di level kabupaten atau kota, atau sebagai bupati atau wali kota. Saat ditanya mengenai apa kelebihan Taj Yassin dibandingkan Kaisang, Muzani menjawab Taj Yassin merupakan. Pasalnya, batas usia maju sebagai calon wali kota dan bupati adalah 25 tahun. Adapun, Kaisang baru berusia 29 tahun, sempat terbentur ketika hendak maju sebagai Cawagup Jawa Tengah. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dimuat PKPU menetapkan batas usia maju sebagai calon gubernur itu adalah 30 tahun. Jadi bahkan tanpa perubahan PKPU sekalipun, dengan adanya putusan MK nomor 70 itu, maka Kaisang sudah tidak punya tiket konstitusional untuk maju sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Akan tetapi dia mengingatkan, boleh saja bagi Kaisang jika tiba-tiba ingin maju pilkada di level kabupaten atau kota terlebih dahulu. Seperti pengalaman sebelumnya yang juga terjadi pada sang kakak, Gibran Rakabuming, yang memulai karir politik dari level wali kota terlebih dahulu. Lalu juga ipar Kaisang, yakni Bobi Nasution, yang maju sebagai wali kota Medan. Sebagai informasi, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah
Melalui putusan nomor 60/PUU/22/2024 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora pada hari Selasa 20 Agustus 2024, MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Oke semangatnya, tapi jangan kemudian ada yang ketinggalan pula di sini ya. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen, non-partai perseorangan. Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Ketentuan pencalonan kepala daerah sebagai berikut. Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon. Selain itu, Kaisang dan Erina juga banyak menuai sorotan usai video yang viral beredar di jagat maya. Keduanya terlihat turun dari jet pribadi dan langsung menuju mobil hitam yang terparkir tak jauh dari pesawatnya. Di belakang mereka, tampak sejumlah orang menurunkan barang yang diduga milik keduanya dari jet pribadi langsung dimasukkan ke mobil. Hal tersebut membuat warganet menduga jika Kaisang dan Erina tak diperiksa petugas bea cukai atas barang bawaannya dari luar negeri. Padahal, semestinya barang bawaan dari luar negeri diperiksa, termasuk jika ada barang belanja yang mesti dikenai bea masuk. Karena barang-barang yang dibawa diduga tidak melalui jalur pemeriksaan imigrasi. Menurut pemerhati penerbangan Alvin Lee, menanggapi Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang diduga membawa masuk barang belanja dari jet pribadi langsung ke dalam mobil mereka. Menurut dia, kalau barang belanja itu berasal dari luar negeri, mereka harus melalui pemeriksaan bea cukai dan imigrasi. Alvin menjelaskan, ketika penerbangan berasal dari luar negeri, penumpang dan bawaannya tidak bisa melenggang begitu saja. Penumpang harus melalui pemeriksaan imigrasi, sementara barang-barang mereka melalui pemeriksaan bea cukai. Namun, jika penerbangan itu bersifat domestik, penumpang dan barang bawaan mereka tak perlu melalui pemeriksaan bea cukai dan imigrasi. Meskipun begitu, Alvin mengatakan sampai saat ini tidak ada informasi tentang waktu video itu dan jenis penerbangan jet pribadi itu apakah domestik atau dari luar negeri. Ini tidak bisa menghindari cuaca tersebut. Nah, itu yang perlu. Tak hanya itu saja, Kaisang dan Erina juga kena rujak warganet setelah memamerkan roti seharga Rp400.000 yang mereka makan saat berada di Amerika Serikat. Dalam unggahannya di akun media sosial Instagram, Erina mengisyaratkan jika roti yang mereka makan tersebut sangat mahal. Sontak saja, banyak warganet yang menyayangkan aksi keduanya, lantaran memamerkan makanan mewah di tengah isu panas negeri ini. Lantas, siapa sebenarnya anak bungsu pasangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana ini? Kaisang mulai dikenal publik setelah sang ayah menjadi presiden. Dia dikenal paling berbeda dengan kedua kakaknya. Selain memiliki jiwa humoris tinggi, Kaisang Pangarep aktif di media sosial. Karirnya sebagai narablog kemudian mendapat sorotan karena merupakan seorang anak calon presiden. Blognya menuai kontroversi karena menuliskan pengalaman tak sengaja makan babi di Singapura, yang kemudian mendapat perhatian karena panasnya keadaan pemilihan presiden 2014 dan menyatakan rasa daging babi lebih enak dari kambing. Rumah yang ramah. Kontroversi selanjutnya adalah saat ia menertawakan orang tuanya sendiri yang senang memelihara kodok, sehingga memunculkan panggilan kecebong untuk simpatisan Jokowi. Penampilannya dalam bentuk video dimulai dengan adu panco dengan Jokowi. Videonya banyak disukai dan akhirnya menciptakan kontroversi baru saat mengomentari akhir Pilkada DKI 2017 yang berakibat banyaknya demonstrasi dan pawai obor untuk mendesak dipenjarakannya Ahok. Ia memanggil mereka dengan sebutan Deso yang berbuah tuntutan dari warganet lain. 1, 2, 3. Balik ke latar belakang Kaisang, dia adalah putra bungsu Presiden Jokowi yang lahir di Solo pada 25 Desember 1994 dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. Ia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu.
Kaisang dibesarkan di kota kelahirannya. Sejak SMA, ia menempuh pendidikannya di Singapura, mengikuti jejak sang kakak, Gibran Rakabuming Raka. Setelah lulus dari Anglo-Chinese School International, dengan mengambil program International Baccalaureate, Kaisang pun melanjutkan kuliah di Singapore Institute of Management University. Bilang, walaupun Pak Menteri itu baru ada 1 tahun lah. Kaisang memiliki kafe bernama Cafe Markobar. Kafe tersebut merupakan salah satu bisnis Kaisang bersama kakak sulungnya yang menjual aneka martabak. Kehadirannya dengan membuka kafe sebagai bukti ia hidup membumi bukan semata di dunia maya. Selain bisnis martabak, Kaisang juga menjual jas hujan dengan tulisan "Tugas Negara Bos". Harga jaketnya pun cuma dibanderol dengan harga 150 ribuan. Tak hanya itu, ia hadir ke publik. Pada akhir tahun 2016, Kaisang mengasah kemampuan aktingnya di film Cek Toko Sebelah besutan komika Ernest Prakasa. Meski hanya sebagai cameo, Kaisang tak gengsi. Bahkan Ernest mengaku puas dengan akting anak presiden ini. Kehadirannya dalam film tersebut adalah kejutan dunia film Indonesia.